Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Triwardianti, NIM 192410103052. Saya dari kelas DAA C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pseudocode. Untuk soal yang pertama, buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan ABC merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Jadi ini jawaban saya. Untuk yang pertama, kita menuliskan pseudocode itu harus dimulai dengan judul algoritmanya, yaitu algoritma sisi segitiga ABC. Di sini pada penulisan judul itu menggunakan tata cara penulisan pada bahasa pemrograman. Untuk ABC ini merupakan parameter inputnya. Lalu di sini ada penjelasan mengenai apa yang digunakan untuk segitiga ini. Jadi algoritma sisi segitiga ini adalah algoritma untuk memeriksa apakah ABC merupakan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Untuk inputannya ABC yang merupakan bilangan positif, dan outputnya true jika ABC merupakan sisi segitiga siku-siku, atau false jika ABC merupakan bukan merupakan sisi segitiga siku-siku. Untuk badan algoritmanya yaitu if A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, or A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat, or B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat, do return true, else return false. Jadi apabila diberikan tiga sisi segitiga, dua sisi ini apabila dikuadratkan dan hasilnya merupakan hasil kuadrat dari angka ketiga, maka bisa dikatakan segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Untuk yang soal kedua, itu ada buatlah algoritma untuk mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Jadi untuk jawabannya seperti ini. Seperti yang pertama tadi, baris pertama itu ada judul algoritma, cari selisih, lalu ada parameternya. Untuk penulisan parameter itu menggunakan angka yang pertama pada parameter dan angka yang terakhir. Karena kita belum tahu angka yang terakhirnya berapa, jadi kita menggunakan n-1 untuk parameternya. Lalu selanjutnya fungsi dari algoritma ini adalah mencari range atau selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Untuk inputnya itu adalah array bilangan real A antara 0 sampai dengan n-1. Untuk outputnya selisih bilangan terbesar atau nilai max dan terkecil atau nilai min pada array. Lalu untuk langkah-langkahnya, di sini ada badan algoritma yang menjelaskan langkah-langkah. Pertama, itu kita masukkan nilai A 0 pada variabel max dan nilai A0 pada variabel min. For I, untuk I, itu memasukkan n-1 pada I. Jadi nanti in-nya I itu dimasukkan angka 1. Apabila I itu lebih besar dari nilai maksimal, maka AI itu menjadi nilai maksimal. Apabila AI lebih kecil dari nilai minimal, maka AI menjadi nilai minimal. Terus untuk menghitung range-nya itu nilai max dikurangi dengan nilai min, return range. Seperti itu. Untuk soal nomor 3 seperti ini. Jadi kita tracelah isi variabel dari algoritma max elemen dengan input A23178.
soal pertama, dan untuk kedua, jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max-min. Jadi ini jawaban nomor 3. Untuk yang pertama, baris yang dieksekusi adalah baris pertama. Jadi di sini yang bagian A0 dimasukkan ke dalam max variable, diisikan ke dalam max variable. Jadi di sini A0 atau indeks ke 0 adalah 2. 2 itu diisikan ke dalam variabel max file. Lalu untuk selanjutnya ada for i to n min 1 do. Seperti itu. Jadi untuk baris kedua itu mengisi i dengan nilai 1. Jadi i-nya itu diisi dengan 1 karena n-1 itu 2 dikurangi 1. Jadi sama dengan 1. Terus untuk baris ketiga, if AI lebih besar dari sama dengan maxval. Untuk baris yang ketiga itu AI sama dengan, kita lakukan pengecekan. Jadi untuk AI sama dengan 3 dan nilai maxvalnya itu sama dengan 2. Sehingga kondisi menjadi 3 lebih besar dari 2 dan memenuhi nilai true sehingga memenuhi syarat percabangan. Apabila memenuhi syarat percabangan, kita lanjut ke baris nomor 4. Baris nomor 4 ini indeks A, I, atau tadi sudah diisikan, I merupakan A indeks pertama, itu adalah angka 3. Seperti ini. Seperti ini. Sudah. Lalu selanjutnya, lanjut lagi dengan iterasi kedua. Kita mulai dari baris kedua. For i 1 to n min 1 do. Jadi untuk yang kedua itu selanjutnya kan tadi sudah diisi dengan nilai 1. Selanjutnya diisi dengan nilai 2. Seperti itu. Lalu sama seperti langkah yang sebelumnya tadi, nilai A2 itu sama dengan 1 dan nilai max variabelnya sama dengan 3. Sehingga kondisi menjadi 1 lebih besar dari 3. Karena 1 bukan lebih besar dari 3, maka kondisi ini bernilai false sehingga tidak memenuhi syarat percabangan. Lalu kembali ke langkah kedua, yaitu mengisi nilai i dengan 3. Nilai i di sini itu diisi dengan 3. Jadi, if AI itu jadinya if A3, seperti itu, nilai A3 adalah 7, dan nilai max variabelnya adalah 3, sehingga kondisi menjadi 7 lebih besar dari 3 dan bernilai true sehingga memenuhi syarat percabangan. Lalu langkah selanjutnya adalah baris keempat, memasukkan nilai A3 ke dalam variabel max variabel. Untuk selanjutnya kita lakukan iterasi yang ketiga. Itu ada mengisi i dengan 4. Seperti itu. Lalu nilai AI menjadi nilai A4 sama dengan 8 dan nilai max variabelnya seperti yang sudah diisikan di langkah sebelumnya yaitu 7. Sehingga kondisi menjadi 8 lebih besar dari 7 dan bernilai true sehingga memenuhi syarat percabangan. Untuk selanjutnya memasuki baris keempat. Nilai yang sudah kita dapatkan tadi yaitu nilai A4 sama dengan 8 itu dimasukkan dalam variabel max variabel. Lalu selanjutnya masuk ke baris yang kelima, yaitu
return Maxwell. Karena mengapa masuk baris kelima? Karena A4 itu merupakan nilai terakhir pada array. Maka nilai variabel Maxwell dikembalikan sebagai return value dan menjadikan nilai A4 mendapatkan nilai terbesar dalam array. Untuk apa yang dicari dalam algoritma max element adalah nilai maksimal atau nilai terbesar pada suatu array. Untuk soal yang terakhir, ini sama seperti soal nomor 3, tetapi berbeda karena di sini kita menggunakan matriks. Traceless isi variabel dari algoritma Enigma dengan input matriks di bawah. Jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma. Seperti ini hasilnya untuk trace-nya. Jadi, yang pertama dieksekusi adalah baris pertama. Karena setiap algoritma memang dieksekusi dari atas. Ini for i, for 0 dimasukkan ke dalam i. To n min 2 do for i plus 1 itu dimasukkan dalam j to n min 1 do if a i, j tidak sama dengan a, j, i, return false, return true. Jadi seperti ini penjelasannya. Untuk baris yang pertama itu masukkan nilai 0 pada i. Ini 0 pada i. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu i plus 1 itu adalah nilai j. Jadi 0 plus 1 adalah nilai j. Jadi nilai j-nya adalah 1. Seperti itu. Lalu untuk baris yang ketiga, if i, j tidak sama dengan j, i. Seperti ini. Nilai a, i, j adalah 6. Karena seperti yang kita lihat, i, j merupakan 0,1. Jadi baris ke-0 kolom pertama itu adalah 6. Lalu untuk selanjutnya adalah j, i. J, i jadi sama dengan 1,0. Baris ke-1 kolom ke-0 di sini 4. Jadi di sini pada matriks ini itu i, j sama dengan 6 dan j, i sama dengan 4 sehingga 6 tidak sama dengan 4 itu bernilai true. Maka syarat percabangan terpenuhi sehingga masuk ke baris ke-4. Mohon maaf maksud saya, maka pada algoritma ini langsung memasuki baris ke-5 karena bernilai true. Seperti itu. Jadi sudah selesai algoritmanya. Lalu untuk digunakan untuk apa algoritma Enigma ini? Yaitu digunakan untuk menentukan apakah suatu matriks itu merupakan matriks simetris atau matriks yang bukan simetris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.